Shalom, salam sejahtera dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita Renungan Pagi bersama Kristus. Kita awali hari yang baru ini. Saudaraku, pagi hari ini saya ingin membacakan satu firman Tuhan untuk kita semuanya. Mari kita baca bersama-sama. Kita buka di dalam Mazmur 103 ayat yang pertama dan ayat-ayat selanjutnya. Firman Tuhan berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali." Haleluya. Itulah pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca bersama-sama dalam Mazmur 103 berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Pagi hari ini secara ringkas saja saya mau bagikan kepada kita bahwa ada satu hal yang menjadi rahasia dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita memuji Tuhan, di situ sebenarnya ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan memuji Tuhan, kita mengingat kebaikan Tuhan. Pada saat kita mengingat kebaikan Tuhan, maka kita akan selalu bersyukur. Pada saat kita bersyukur, maka sukacitalah hati kita. Pada saat kita bersukacita, maka itu adalah obat. Itu adalah hal yang luar biasa yang membuat kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang." Saudaraku, pagi hari ini, dalam renungan pagi ini, mari kita selalu memuji Tuhan. Awali pagi kita dengan kita bersyukur, berterima kasih atas semua pertolongan Tuhan. Di dalam dunia kedokteran ada sebuah istilah disebut penyakit psikosomatik. Penyakit psikosomatik ini adalah penyakit yang bukan disebabkan oleh karena apa yang kita alami secara eksternal, saudara, dalam arti bahwa kita sakit, banyak sakit sekarang ini, termasuk sakit virus yang luar biasa, virus corona yang mematikan, yang menakutkan banyak orang. Tetapi ada penyakit yang sebenarnya tidak karena hal dari luar, tetapi itu terjadi di dalam diri kita sendiri. Yaitu pada saat kita khawatir, pada saat kita bimbang, pada saat kita takut, pada saat kita dikuasai oleh bayang-bayang ketakutan, dengan sendirinya metabolisme tubuh kita akan bereaksi negatif. Akhirnya kita mulai sakit-sakit. Ada begitu sering kita mendengar orang mengalami penyakit asam lambung contohnya, saudara. Dan ternyata presentasinya penyakit asam lambung itu bukan karena kurang makan, bukan karena kurang vitamin, bukan karena kurang yang lain, tetapi pikirannya, jiwanya ada di dalam tekanan, ada di dalam kesedihan, tidak ada sukacita. Pikiran yang terlalu jauh memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Nah, pagi hari ini, saudara, biarlah pikiran kita, jiwa kita, hati kita selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan segala kebaikannya. Saya pribadi merasakan bahwa ketika saya mengingat kebaikan Tuhan, sekalipun saya bisa mengalami hal-hal yang tadi, dalam arti bisa sedih, kecewa, mungkin takut, tetapi pada saat hati, jiwa, pikiran saya arahkan, saya ingat apa yang firman Tuhan katakan, saya kembali diingatkan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya. Kembali saya memiliki pengharapan dan memiliki sukacita. Bagaimana dengan saudara pagi hari ini? Mari dapatkan, miliki sukacita sejati, karena hati kita, pikiran kita selalu memuji Tuhan. Esensi dari Mazmur 103 ini ada di ayat yang ketiga, berkata bahwa Dia sudah melupakan segala pelanggaran kita. Dia sudah mengampuni segala pelanggaran kita. Ini penting, saudara. Ketika kita tahu bahwa kita sudah diampuni, kita akan mendapatkan sukacita dari Tuhan. Tapi banyak orang Kristen diintimidasi oleh keadaan-keadaan, oleh masa lalunya. Dia berpikir Tuhan masih marah, Tuhan tidak mengampuni dia. Itulah pijakan iblis untuk
membuat kita tidak bisa melihat kasih karunia Tuhan. Namun ketika kita tahu, saat kita percaya Yesus, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia sudah mengampuni segala dosa kita. Ibrani 10 ayat 10 dan ayat 14 berkata, oleh persembahan korban yaitu Yesus Kristus, Dia sudah menguduskan kita, Dia sudah mengampuni kita satu kali untuk selamanya. Bukankah itu satu berkat bagi kita? Hari ini saudara dan saya dikasihi, hari ini saudara dan saya diampuni, dan tentunya juga hari ini saudara dan saya disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya pagi ini menjadi pagi yang berbeda untuk kita semua. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setia dan rahmat-Mu. Terima kasih buat pagi hari yang baru ini. Dan biarlah jiwa kami, yaitu hati dan pikiran kami, tetap terarah, mengingat akan kebaikan Tuhan. Kami tidak melupakan kebaikan Tuhan. Dan disitulah sumber sukacita kami. Dan kami selalu mengalami kekuatan daripada-Mu. Terima kasih, berkati setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan program ini. Jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.